Jadi Bapak Ibu yang pertama, tidak hanya wakaf kurikulum ya, ketika jenengan punya tugas, agenda atau undangan MGMP misalnya, ketika jenengan punya jam pelajaran, undangan MGMP kan pasti seminggu sebelumnya ya, nggak mungkin besok pagi MGMP sekarang baru datang kan jarang. Kalau MGMP kan rencana ini, usahakan menghijaukan jam dulu, menukar jam. Jadi kalau masih punya jam pelajaran kok ada undangan ditinggal, usahakan menukar jam. Saya dulu sampai ada ini surat pernyataan gak tukar jam itu. Nah itu kalau diaplikasikan bagus. Nanti saya carikan ini ya Pak. Di pada hari ini jam segini, guru ini mapel ini mempunyai jam ngajar ini tidak bisa ngajar, ditukar dengan guru jualan sendiri setelah dapat, maka dibuat surat pernyataan yang di bawahnya ditandatangani oleh wakaf kurikulum dan kepala madrasah, gitu ya. Termasuk apalagi wakaf kurikulum. Ketika kalau wakaf kurikulum kadang mendadak ya saya, seperti kemarin sosialisasi TKA, SPD itu kan mendadak sampai diganti-ganti. Kalau memang punya jam, kurikulum kan punya tim gitu. Nah, pertama delegasikan pada tim yang jam itu nggak punya jam. Kalau tidak, kalau bisa dibukakan jam, aku tak mangkat sih, kok jalan jam siang maju akan lebih bagus. Pokoknya sebisa mungkin menghindari jam pelajaran kosong. Nah, kalau baru tidak bisa, nah untuk sampai ANBK ini kalau tidak bisa ada guru piket atau ada BK punya jam nggak Pak? Masuk kelas itu bisa dimanfaatkan karena cuma 1 jam ya, dan BK juga sangat urgent sebenarnya untuk ikut memotivasi anak-anak khususnya dalam pembelajaran sehingga itu nanti bisa dimanfaatkan. Itu bisa Pak dijelaskan. Kalau sistem waktu itu ada berapa? Total 2. Oh cuma 2. Kita tambah 1 Pak. Jadi ada yang proses, ada yang penilaian gitu. Jadi nanti agak longgar gitu. Begitu ya Pak Adit ya. Mudah-mudahan nanti bisa dikondisikan sehingga jamnya tidak kosong. Karena kalau jam kosong itu anak pertama kalau sudah kadang jam kosong itu bikin anak senang gitu ya. Tapi untuk mengikuti jam pelajaran berikutnya itu beban. Baru senang-senang beban. Kemudian kalau dulu mempengaruhi, ngapunten ya Pak PRTG, mempengaruhi pembayaran komite Pak. Jadi dulu sudah disurvei, bocah ditakoni anak mau di sekolah mau kosong, anak bayar uang ngasih tuh. Gitu. Jadi itu masukan dari orang tua juga. Oh saya tuh Bu ketanya anak kita kan mau misalnya mau memotivasi orang tua untuk membayar komite yang sudah kita sepakati gitu ya. Ada orang tua yang saya tuh niatnya mau bayar, tapi karena saya tanya anak saya jamnya kok kosong, saya nggak jadi bayar. Begitu ya, tapi gitu Pak Adit. Monggo kalau ada yang lain saya persilahkan. Yang kedua Bapak Ibu masih terkait meningkatkan kualitas pembelajaran khusus di kelas 8 ya. Mohon gunakan pembelajaran kooperatif, inovatif. Jadi tidak ceramah terus, karena banyak sekali survei lingkungan belajar di kelas 8 itu nanti pertanyaannya terkait Bapak Ibu guru. Pokoknya nilai kualitas pembelajaran itu ada nilai panjenengan gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya banyak sekali, apakah ketika pembelajaran Bapak Ibu guru menggunakan diskusi kelompok, nah itu. Terus apakah Bapak Ibu guru pernah melaksanakan pembelajaran di luar kelas? Itu survei lingkungan belajar bunyinya sejak tahun 2022 seperti itu. Maka monggo kita kalau ingin meningkatkan nilai kualitas di dapat pendidikan ya kita laksanakan itu gitu ya. Kita laksanakan itu. Ada nanti belum mapel pembelajaran di luar kelas gitu ya. Ketika fikih misalnya ya, meskipun di kelas juga bisa, sholat itu kan di kelas bisa ya praktek. Tapi kan ada masjid, ada musola, anak-anak diajak ke musola. Fotosintesis, dong-dongnya yang kelas ya iso, tapi kan akan lebih bagus dapat sinar matahari di dalam rumah. Nah, itu ya, mudah-mudahan nanti sedikit yang kita sampaikan bisa betul-betul meningkatkan kualitas pembelajaran di madrasah. Baik, monggo Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan lain.
masih seputar bagaimana cara meningkatkan literasi, numerasi, kemudian karakter siswa, dan tadi yang juga turun kebinekaan gitu. Literasi Bu, literasi ya. Oh ya. Saya ingat kemarin ada yang, jadi kalau saya ada simulasi itu beberapa saya tanya tadi yang muncul soalnya apa gitu ya. Yang terakhir simulasi kemarin, anak disuruh mengungkapkan, jadi kata-katanya begini, bagaimana sikap kamu ketika madrasah sekolah terlihat kotor. Nah, jadi itu kalau dulu pianya kan ABC, sekarang memang anak-anak disuruh solusinya Bu. Nah, jadi saya tetap pada guru bahasa Indonesia atau guru apa yang meningkatkan literasi. Ini kalau anak nggak diajari nanti nggak bunyi jawabannya, gitu ya. Kalau kemarin itu biasanya milih ABC, tinggal klik, tiba-tiba sekarang disuruh mengungkapkan sikap. Terus ada lagi pertanyaan, ada dua sahabatmu sedang bertengkar. Kamu sebagai teman apa yang kamu lakukan? Itu disuruh jawab 5 kalimat yang digunakan. Tulislah jawabanmu di bawah ini. Jadi anak mengetik isai, betul. So, anak MBK sekarang isai Bapak. Yang simulasi kemarin loh ya. Coba Pak nanti tanya anak yang simulasi kemarin. Jadi simulasi itu jadikan aja paling penting ya, karena simulasi kayaknya hanya sekali. Nah, mungkin nanti dari simulasi itu dia pas mapel bahasa Indonesia khususnya kelas 8 diberikan pertanyaan-pertanyaan itu anak disuruh menulis sehingga nanti anak ketika menghadapi soal AMPK sudah biasa. Itu literasi. Kalau yang numerasi kebanyakan ini Bapak Ibu langsung pada permasalahan sehari-hari. Jadi sudah jarang sekali 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 6 sama dengan berapa sudah tidak banyak yang muncul. Tapi diberikan ya studi kasus. Misalnya bak mandi ukurannya sekian, dialiri air sekian menit dengan kecepatan sekian, berapa jam penuhnya misalnya gitu. Sudah semua sudah soal-soal aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Maka kalau dengan ketika mengajar itu mengajarkannya perkalian, hanya pembagian, itu nanti anak-anak akan kesulitan untuk memecahkan masalah gitu. Maka membuat ditambah dulu gitu. Baik, terima kasih Bu Eti untuk masukan-masukannya. Semoga nanti kita bisa menggali lebih jauh lagi untuk karakter-karakter soal AMBK dan bisa memberikan pembekalan sebaik mungkin untuk siswa-siswa kita. Amin. 1 bulan ke depan ya Bu berarti ini. Iya, 1 bulan persis ya. Semangat Bapak Ibu, sudah mengampu kelas 8. Dan mungkin kita akan juga lakukan tambahan-tambahan jam pembelajaran seperti les seperti itu untuk siswa kelas 8 nantinya. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin disampaikan mungkin dari wakil yang lain atau mungkin dari Bapak Ibu pengampu literasi numerasi yang lain. Memang selama ini kita sudah banyak sekali kegiatan literasi Ibu, tapi tampaknya kurang mengena nih untuk AMBK ini. Jadi kami baru pembiasaan membaca saja dan belum sampai kepada yang menulisnya kurang intensif ya. Sebenarnya di literasi kami itu juga sudah anak-anak itu diminta menuliskan hasil bacaannya secara ringkas seperti itu, tapi mungkin tampaknya ini lebih ke kayak problem solving ya Bu ya. Nah itu jadi lebih ke pembiasaan Bapak Ibu guru juga untuk sering mengadakan pembelajaran yang bersifat problem solving, PJBL dan lain sebagainya. Mungkin ini Bu, nanti misalnya mapel ekonomi di akhir pelajaran disiapkan aja kertas folio dibagi 2, anak-anak kasih 1 lembar misalnya tadi pelajarannya apa, misalnya terkait dengan jual beli gitu ya. Jika supaya nanti untung gitu ya jualan pembelinya segini, supaya untung apa yang harus kamu lakukan gitu. Jadi bukan menghitung persentase untung rugi lagi, tapi apa yang kamu lakukan supaya kamu jualannya itu untung misalnya begitu. Itu bisa kan menggali ya, bukan menjawab gitu, menggali. Mungkin jawaban anak-anak beda, tapi nggak apa-apa, bukan yang dilihat nanti insya Allah bukan
bukan jawabannya kemana, tapi anak bisa jawab kok gitu aja. Kan solusi kan macam-macam gitu ya. Nah, nanti banyak kata yang bisa dibicarakan anak-anak itu bisa didirikan. Jadi dibiasakan seminggu sekali kan, kalau sudah tinggal 1 bulan berarti seminggu 3 kali Bu. Monggo nanti Pak Adi dibagi mapel apa, misalnya mapel bahasa Indonesia ini ya kelas ABC dan apa-apa kelas DEF misalnya begitu, sehingga anak-anak itu betul-betul 1 bulan ini bisa mengeluarkan unek-uneknya. Kalau enggak, dan fokuskan pada anak-anak yang sama sekali nggak nulis apa-apa, itu berarti perlu dikumpulkan sendiri, perlu dimotivasi sehingga nanti anak-anak bisa menuliskan, memecahkan masalah. Jadi kebanyakan yang dilihat sekarang adalah kebersihan sekolah, bullying, narkoba. Kemudian satu lagi apa pun ada 4 ya, ini narkoba, sama kekerasan seksual. Nah, itu sudah masuk anak MTS gitu, sudah dimasukkan. Monggo nanti Bapak Ibu menggagal kekerasan seksual, itu nanti BK yang bisa menggodok bagaimana menggunakan waktu 1 jam BK itu sekaligus untuk membantu supaya etikanya naik gitu. Bapak Ibu, jadi memang mulai dari sekarang ya kita lebih meningkatkan lagi, lebih care lagi untuk lebih meningkatkan kemampuan siswa dalam problem solving ini. Apapun nanti metodenya, harapannya siswa bisa mengungkapkan perasaannya secara tertulis, gitu. Perasaan dan pikirannya secara tertulis. Mungkin nanti khusus kelas 8 bisa kita biasakan one day 1 tulis apa ya, 3 one day 1, pokoknya kayak menulis buku diary gitu aja mungkin ya, biar mengungkapkan perasaannya itu lebih ya sering lagi gitu. Mungkin bisa kita minta anak-anak membuat buku catatan harian dan itu ditulis setiap hari gitu. Kita minta anak-anak menyediakan 1 buku khusus dan setiap hari anak-anak menulis di buku tersebut terkait apa saja. Mungkin bisa gitu Bu. Bocoran lagi ya, ini dapat lagi. Jadi ada juga yang ini begini bunyinya. Kamu sedang berangkat ke sekolah, di jalan melihat kecelakaan. Apa yang kamu lakukan? Nah, ya pertanyaannya macam-macam. Berarti ingin menggaris saja, yang penting anak bisa